My life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. A humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Halo, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Namun, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Mari kita berpakaian yang rapi. Kemudian, selama beribadah, kita jangan sambil makan-makan atau ngemil. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang menggunakan handphone atau laptop untuk beribadah, handphone dan laptop hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Jangan sambil main games ataupun untuk chattingan. Kemudian, marilah kita semua persiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita semua mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu anak-anak Miss dan anak-anak remaja dan juga orang tua kami. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Oke anak-anak Miss, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Bapak kepada kami hingga pada pagi hari ini ya Bapak. Semalam telah berlalu Tuhan Yesus, istirahat kami sangat nyaman Tuhan Yesus. Itu semua karena penyertaan Bapak kepada kami. Tuhan, kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya kami panjatkan ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke anak-anak Miss, semua yang masih semangat dong. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi lagu Bila
anak-anak Miss semuanya tetap masih bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari lagu Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, yang paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, yang paling aku cinta. Kita ulang lagi. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, yang paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, yang paling aku cinta. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus mengasihi.
Shalom anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau hari ini kami dapat berkesempatan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan suara Tuhan berfirman. Berkatilah kami, anak-anak-Mu yang akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan nats ini. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? jawab perempuan itu. Betul sekian. Kata Petrus, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah jujur lebih baik. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, jemaat atau orang-orang Kristen pada zaman Kisah Para Rasul, iman mereka sudah mulai bertumbuh. Buktinya mereka mulai melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Dibuktikan dengan mereka saling tolong menolong, di mana mereka membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang miskin. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menjual hartanya guna membantu orang miskin. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, dalam nats tadi dikisahkan ada seorang bapak bersama istrinya
bernama Ananias dan Safira. Mereka berniat menjual tanahnya dan akan memberikan hasil pemberian tanah, penjualan tanah tersebut kepada Tuhan melalui rasul. Apa yang mereka rindukan dijawab oleh Tuhan. Mereka berhasil menjual tanahnya, dan Safira serta Ananias pergi menjumpai rasul. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, Safira dan Ananias, yang pertama sekali adalah Ananias, pergi menjumpai rasul untuk memberikan apa yang sudah mereka janjikan kepada Tuhan. Ketika berjumpa dengan rasul, mereka berkata, "Inilah uang hasil penjualan tanah kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan." Anak-anak sekolah minggu tahu nggak apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya? Sungguhkah mereka memberikan seluruh hasil penjualan tanah tersebut? Ternyata tidak. Rasul bertanya kepada mereka, "Apakah ini semua hasil penjualan tanahnya?" Mereka bilang, "Iya." Safira dan Ananias, pertama sekali Ananias yang datang menjumpai rasul dan berkata, "Benar." Anak-anak sekolah minggu, apa yang terjadi? Tiba-tiba Ananias mati. Tak berapa lama datang juga istrinya Safira, juga berkata yang sama. Ketika ditanya oleh rasul, Safira juga berkata benar. Apa yang terjadi? Safira mati tiba-tiba. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, jujur lebih baik. Karena bohong adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita bisa membohongi orang lain, seperti Ananias dan Safira yang berbohong kepada rasul, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Karena itu, jangan sekali-kali berbohong. Anak-anak sekolah minggu, apa akibat bila kita berbohong? Tadi dalam Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan tidak menyukai Ananias dan Safira yang berbohong, dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Hukuman yang mereka terima adalah kematian. Anak-anak sekolah minggu, karena bohong itu adalah perbuatan dosa. Apalagi akibat bohong yang bisa terjadi kepada seseorang bila dia suka berbohong. Yuk kita lihat video. Aku bosan sekali. Aku lelah, capek. Sepanjang hari cuma bersama kerbau. Aku berharap ada sesuatu yang menarik terjadi hari ini. Yes, aku punya ide. Cihuy! Ada singa! Ada singa!
Teman-teman, ada singa! Ada singa! Ada kerbau dimakan singa! Ayo kita tangkap! Ayo kita tangkap rame-rame, ayo! Ayo! Kalau tidak ditangkap, bisa berbahaya ya. Mana singanya? Iya, Ayo mana kita cari. singanya? Stop. Mana singanya? Itu kerbaunya. Masih utuh. Mana si Tole ya? Wah, itu dia. Lo kok malah joget-joget? Hei, di mana singanya? Apa kamu terluka, Le? Hah? Maaf bapak-bapak, sebenarnya aku telah berbohong pada bapak-bapak. Habis aku merasa bosan tinggal di padang rumput terus. Kemudian aku mengarang cerita saja. Ternyata lucu melihat tingkah laku bapak. Bohong? Anak kurang ngajar, membohongi orang tua. Hah? Mana men? Sawah! Kerbauku. Kerbauku. Si Tole lagi, pasti mau berbohong kayak kemarin. Sebel aku Bune. Tapi kalau mendengar tangisnya, mungkin benar kalau kerbaunya itu dimakan singa. Mbok coba dilihat, Pak Nek. Kalau melihat dari gaya nangisnya, kelihatannya dia nggak bohong. Iya ya, mungkin benar. Coba aku tanyain. Ayo. Hei Tole. Kamu bohong lagi ya? Awas kalau kamu bohong, aku gigitin semut merah sekeranjang biar tahu rasa nanti. Bener pak, aku ndak bohong. Kalau ndak percaya buktikan saja sendiri. Tuh kerbaunya di atas bukit sana. Bagaimana nih? Perlu kita buktikan sekarang? Ya buktikan saja, siapa tahu dia beneran. Iya, benar juga kata Bapak Wagiman itu ya. Ayo. Masa sih kita dibohongi lagi oleh anak itu? Saya rasa nggak mungkin dia bohong lagi. Ayo. Mana? Ya Tuhan, ternyata kita dibohongi lagi sama si Sontoloyo itu. Anak kucing kok dibilang anak singa, ada-ada saja. Kalau begitu harus kita apakan si Sontoloyo itu sekarang? Kok ya jangan emosi Kang, orang itu harus sabar. Bagaimana tidak jengkel? Orang tua kok dipermainkan seperti ini? Iya, anak itu memang bandel banget. Memang bandel. Orang kamu mau dibohongin lagi. Kualat apa ya aku sama orang kampung? Mau apa lagi kamu kesini? Mau bohong lagi ya? Hah? Bener pak, aku sungguh tidak bohong. Kerbauku sungguh dimakan singa pak, tolong. Masa bodoh mau bohong atau tidak, aku tidak mau tahu, titik. Dasar pembohong. Anak-anakku, tadi dari Alkitab atau firman Tuhan dijelaskan bahwa bohong itu adalah perbuatan dosa, apalagi berbohong kepada Tuhan. Ananias dan Safira berbohong kepada Tuhan dan Tuhan menghukum mereka.
Video yang baru kita saksikan tadi juga mengajarkan kita ada konsekuensi atau akibat bila seseorang suka berbohong. Yang pertama dari video tadi kita bisa dapatkan konsekuensi atau akibat dari orang yang suka berbohong adalah dia tidak dipercaya. Orang yang suka berbohong akan sulit dipercaya oleh orang lain, oleh papa mama, oleh abang adik kakak atau teman-temannya. Dan yang ketiga, bila suka berbohong, konsekuensinya akan mengalami celaka. Anak tersebut karena tidak lagi dipercaya, akhirnya dia mendapat celaka karena suka berbohong. Akhirnya dia diterkam harimau. Nah, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, inilah firman Tuhan hari ini kepada kita. Jujur lebih baik. Jangan latih dirimu untuk suka berbohong. Karena 3 tadi konsekuensinya. Bu Pendeta katakan tadi sesuai dengan firman Tuhan, bohong itu adalah dosa dan Tuhan tidak menyukai orang yang berbohong. Berbohong kepada Tuhan, konsekuensinya mendapat hukuman dari Tuhan. Berbohong kepada manusia atau sesama, konsekuensinya dia tidak dipercaya oleh sesama atau teman-temannya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Dan yang ketiga, konsekuensi dari berbohong adalah akan mendapat celaka atau mencelakai dirinya sendiri. Jadi anak-anak sekolah minggu yang terkasih, jangan suka berbohong ya. Jujur itu lebih baik karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sampai kepada kami pada hari ini. Mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak suka berbohong. Karena jujur lebih baik dan sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kami. Tuhan menyukai dan memberkati orang-orang yang jujur. Tuhan melindungi dan menjagai orang-orang yang jujur. Jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu yang jujur di hadapan Tuhan dan jujur juga di hadapan sesama kami manusia. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Halo teman-teman, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Ayat hafalan kita pada minggu depan terambil dari Imamat 19 ayat 11 yang bunyinya, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Dihafal ya teman-teman ayat hafalan kita ini. Shalom. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Bohong-bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong,
Oke anak-anak Miss, kita mau tutup ibadah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Sunday. Ayat hafalan Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Amin. Terima kasih. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Hafalan Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.